Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Dwi Faraya Official. Baik teman-teman, saya Hamzat. Hari ini akan berbagi sebuah video tentang kesalahan-kesalahan struktur yang membuat rumah rawan roboh ya teman-teman. Jadi dalam rumah kita membangun sebuah rumah itu, di sana ada yang disebut dengan struktur teman-teman. Nah, jadi struktur itu terdiri dari apa saja teman-teman? Struktur itu terdiri dari fondasi, kemudian ada main strukturnya itu ada sloof, ada kolom, ada balok, ada struktur atas, termasuk rangka atap dan sebagainya teman-teman. Jadi di sini sering sekali terjadi sebuah kesalahan-kesalahan ya teman-teman di dalam pembuatan struktur. Jadi mungkin di sini saya akan membahas 7 kesalahan struktur yang membuat rumah rawan roboh ya teman-teman. Ya, saya tahu teman-teman kita semua di dalam kita menentukan sebuah rumah, tentu kita menginginkan rumah yang aman, nyaman, damai, tentram gitu kan teman-teman ya. Apalagi kita sudah kerja keras ya teman-teman untuk memiliki sebuah rumah. Jadi kita tidak bisa juga asal-asalan untuk membuat rumah itu teman-teman, sehingga kita bisa menjadi nyaman tinggal di rumah itu gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman harus sangat-sangat menghindari kesalahan-kesalahan struktur yang saya akan jelaskan di video kali ini ya. Teman-teman, tetap ikuti kami di channel saya ya teman-teman. Baik. Kesalahan yang pertama adalah membangun rumah tanpa kolom, teman-teman. Untuk saya jelaskan sedikit. Kolom adalah salah satu elemen struktur vertikal yang berfungsi untuk meluruskan beban. Jadi beban itu ada banyak teman-teman. Tapi kalau di kolom adalah yang diteruskan adalah beban aksial dan diteruskan ke fondasi, teman-teman. Nah, kalau misalnya hari ini kita umpamakan kolom sama mungkin, atau kolom sebagai rangka tubuh manusia yang berguna untuk memastikan sebuah bangunan berdiri teman-teman. Yang kedua adalah menggunakan kolom beton bertulang, tapi ada kesalahan. Nah, ini juga harus betul dihindari teman-teman. Dinding bata tidak menggunakan kolom praktis atau jarak antar kolom praktis terlalu jauh. Kolom praktis adalah tiang struktur yang dibuat untuk memperkuat dinding bangunan sebenarnya teman-teman. Berbeda dengan kolom utama yang berfungsi untuk menopang keseluruhan beban bangunan, menopang balok dan lantai bangunan, kemudian dari atapnya nanti didistribusikan ke kolom, kemudian di kolom ke balok, dari atap itu kemudian ke balok, dari balok itu distribusi ke kolom, dan terusnya sampai ke pondasi teman-teman. Itu kita adalah beban aksialnya. Tapi di sini kolom praktis adalah tiang struktur yang dibuat untuk memperkuat dinding bangunan teman-teman. Kolom praktis juga fungsinya untuk memperkuat dinding dari gaya geser horizontal. Nah, dari gaya geser itu adanya di horizontal teman-teman, seperti gaya gempa dan sebagainya. Itu akan sangat membantu untuk kolom praktisnya teman-teman ya. Yang ketiga adalah tidak ada perkuatan pada bukaan. Apa yang saya maksud dengan bukaan adalah yang dimaksud dalam bukaan adalah pintu, kemudian jendela. Nah, karena bagian bukaan seperti pintu dan jendela sebenarnya adalah salah satu titik kritis sebenarnya yang rawan mengalami kerusakan. Boleh deh teman-teman lihat semuanya di beberapa tempat rumah-rumah itu yang cepat kalah duluan atau yang cepat kolaps duluan adalah di area-area bukaan itu, seperti pintu dan jendela ya teman-teman. Seharusnya pada bukaan itu kita memakai kekuatan struktur dengan balok praktis atau kita sebut dengan tie beam, dan juga kolom praktis yang berdiri secara vertikal, agar pasangan bata itu terikat menjadi satu kesatuan dan
sama dengan pintu ya teman-teman, dengan kusen ya teman-teman, sehingga bata itu juga akan menjadi lebih kokoh teman-teman. Kemudian yang keempat adalah kesalahan pada kolom beton. Sebagai rangka utama yang menjaga keutuhan dan kekokohan bangunan, pembuatan kolom beton bertulang tidak boleh dianggap hal yang sepele. Kenapa? Karena seluruh komponen dalam beton bertulang, mulai dari beton, kemudian tulangan utamanya, kemudian begelnya, itu memiliki ketentuan masing-masing untuk bisa menjadi satu kesatuan struktur beton yang kokoh, teman-teman. Kemudian yang kelima adalah tulangan utama tidak memadai. Nah, ya, kenapa tidak memadai teman-teman? Untuk rumah tinggal 1 lantai dan 2 lantai ini biasanya menggunakan tulangan besi diameter 10 atau 12 mm teman-teman. Jika tulangan ini memiliki diameter yang lebih kecil, tentunya akan berpengaruh pada kekuatan beton bertulang, terutama di gaya tariknya teman-teman. Nanti di next berikutnya kita akan bahas tentang apa aja beban-beban yang ada di sebuah bangunan itu ya teman-teman. Yang keenam adalah kesalahan yang keenam adalah tulangan utama memakai besi polos, bukan ulir. Jadi ada 2 tipe besi ya teman-teman, ada besi polos dan ulir. Besi polos itu adalah yang polos, yang tidak ada apa istilahnya kalau kami sebut, yang tidak ada sabuknya mungkin ya, untuk lebih gampang dipahami. Nah itu tulangan utama harus menggunakan yang ulir teman-teman, karena pada daerah rawan gempa tulangan itu harusnya menggunakan besi ulir, besi yang saya sebut tadi yang ada ikatannya teman-teman, agar ikatan antar beton dan tulang lainnya menjadi semakin erat, menjadi semakin baik, terlebih pada saat daerah tersebut sering terjadi gempa ya teman-teman. Jika kita hanya menggunakan besi polos, yang dikhawatirkan adalah, atau yang sering terjadi adalah, selimut beton itu akan mudah terlepas dari tulangan dan membuat kolom itu runtuh ya teman-teman. Kemudian yang ketujuh dan terakhir di video saya kali ini adalah jarak begel atau sengkang terlalu jauh dan tidak diikat 135 derajat ya teman-teman. Ya, fungsi dari begel atau sengkang adalah untuk mengikat tulangan utama untuk menjadi kolom agar tidak mengembang ke arah horizontal. Itu kuncinya, harus diingat yang itu ya teman-teman. Karena itu jarak antar sengkang juga harus diperhatikan dan tidak boleh terlalu besar. Jarak yang lazim digunakan di rumah sederhana adalah jarak sengkang itu di area tumpuan itu kita pakai jarak 10 cm, kemudian di lapangan adalah 15 cm. Sengkang itu juga harus dibengkokkan 135 derajat sih teman-teman, sehingga lingkarannya tetap mengunci tulangan utama saat terjadi goncangan. Goncangan yang kita maksud adalah goncangan gempa ya teman-teman. Baik teman-teman, itu tadi 7 kesalahan struktur yang sering terjadi di daerah kita dan sehingga membuat rumah itu rawan roboh ya teman-teman. Jadi itu tadi teman-teman 7 kesalahan struktur yang sering terjadi pada saat kita membuat rumah. Dan satu yang sangat penting teman-teman, jangan pernah takut untuk pakai jasa desainer teman-teman, jasa arsitek untuk memvisualisasikan keinginannya teman-teman dalam membangun sebuah rumah impian. Kemudian yang kedua adalah kekuatan strukturnya dari bangunan yang teman-teman bangun seperti yang saya ceritakan tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman pilih kontraktor yang bagus, pilih kontraktor yang
profesional yang sudah biasa kerja, mungkin yang enak diajak kompromi, yang masih bisa diajak diskusi sesuai dengan keinginannya teman-teman dan diaplikasikan di dalam pekerjaannya teman-teman semua. Jadi jangan pernah takut untuk menggunakan jasa perencana ya teman-teman, dan tentu saran saya adalah menggunakan kontraktor yang bagus dan profesional teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.